Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Pujiasih, peserta Latsar gelombang 3, golongan 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum materi tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Akuntabilitas bagi seorang aparatur sipil negara PNS dalam aktivitas melakukan warga negara secara adil dan sama. Hubungannya dimaksud adalah hubungan yang dilakukan antara individu, kelompok, atau institusi dan masyarakat. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu atau kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga ada accountability requires reporting atau akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh suatu institusi serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat ada accountability is meaningless without consequence atau akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Selain itu juga akuntabilitas memiliki aspek yaitu memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas piramida tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua yaitu ada akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu di antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Lalu di atas akuntabilitas individu ada akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok di mana kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang sangat penting
dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Tingkatan selanjutnya yaitu ada akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Posisi puncak piramida diisi oleh akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak. Nah, sebagai seorang ASN, apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Berikut kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh kepada orang lain. Adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak-pihak lain untuk berkomitmen pula. Yang kedua ada transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal maupun eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Yang ketiga, ada integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Yang keempat, ada tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu atau lembaga bahwa ada suatu konsekuensi di setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Responsibilitas sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu responsibilitas perseorangan dengan responsibilitas institusi. Responsibilitas perseorangan ditandai dengan adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan dan tindakan yang telah dilakukan. Adanya pengakuan terhadap etika dalam pengambilan keputusan. Adanya keterlibatan konstituen yang tepat dalam keputusan. Selain itu, ada pun ciri-ciri responsibilitas institusi, yaitu adanya perlindungan terhadap publik dan sumber daya. Adanya pertimbangan kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Adanya penempatan PNS dan individu yang lebih baik sesuai dengan kompetensinya. Yang kelima ada keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Oleh sebab itu, ketidakadilan dalam sebuah institusi ataupun organisasi harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak normal. Selanjutnya ada kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Aspek yang ketujuh yaitu keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Untuk aspek selanjutnya yaitu kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas, agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Lalu untuk aspek terakhir yaitu konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya,
akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Menjadi PNS yang akuntabel. Ada beberapa aspek dalam penilaian seorang PNS yang akuntabel. Di antaranya yaitu perilaku individu. Perilaku individu seorang PNS yaitu bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif atau kebijakan lembaga. PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi. Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi, serta profesionalisme dalam hubungan kontribusi yang harmonis. PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat dan penuh kesopanan. Lalu yang kedua yaitu transparansi dan akses informasi. Seorang PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi. PNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial. PNS akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi, dan semua arahan yang sah. Lalu yang ketiga ada menghindari perilaku curang atau koruptif. PNS tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi. Yang keempat yaitu ada perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. Seorang PNS akan bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi. Yang kelima yaitu perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Seorang PNS akan mengambil keputusan secara transparan serta menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. Yang keenam yaitu perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja, tugas publik, dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat berhati-hati untuk kepentingan umum. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel. Dalam mengambil keputusan yang akuntabel bagi seorang PNS dapat memperhatikan beberapa aspek yaitu memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip serta proses, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara utuh, efektif, dan efisien. Selanjutnya kita akan masuk ke sub-materi berikutnya, yaitu tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah pandangan atau paham kecintaan terhadap bangsa dan tanah air. Nasionalisme pada ASN dapat dilihat pada sikap nasionalisme ASN yaitu dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas-tugas. Implementasi sila Pancasila yang kedua.
ketiga yaitu keterlibatan publik adalah tindakan perilaku dan